Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick Thohir. Saya nggak akan sanggup membuatkan suatu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran timbang seorang Erick Thohir, karena nggak akan masuk akal. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Bersama kita mengulik dunia politik dengan awas, waras dan cerdas. Akhirnya, kemarin kita jadi saksi hidup satu peristiwa yang auto jadi sejarah buruk dalam kehidupan demokrasi negara ini. Untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia, di negara yang sudah berusia lebih dari 70 tahun ini ya. Seorang anak presiden maju dalam pilpres ketika bapaknya masih jadi presiden. Hebat kan? Di era Presiden SBY nggak ada itu. Bahkan di zaman Soeharto pun tidak ada. Ini terjadinya malah puluhan tahun sesudah reformasi. Ada satu hal yang tersisa dari pendaftaran pasangan Prabowo Gibran ke KPU kemarin, yakni mereka yang sudah bikin SKCK sebagai cadangan kandidat cawapres Prabowo. Ada dua orang, yaitu Erick Thohir dan Yusril Iza Mahendra. Kalau Yusril itu tidak terlalu besar ya kemungkinannya. Di berbagai survei pun saya malah lupa apakah namanya muncul di sana. Namun kalau Erick Thohir, kurang apa coba? Saya cukup mengikuti sepak terjang Erick Thohir, bahkan sebelum beliau jadi Menteri BUMN. Dulu pada tahun 2019 saya pernah menulis bahwa Erick Thohir adalah satu sosok yang berpotensi untuk maju dalam Pilpres 2024. Waktu itu banyak pihak yang memuji langkah tegas Erick Thohir dalam mengemban tugas barunya sebagai Menteri BUMN, termasuk pemecatan di Rut Garuda yang kena kasus hukum itu ya. Kemudian pada bulan Juli lalu saya juga sempat mengusulkan agar Erick Thohir ini jadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Tentu karena sudah banyak prestasinya. Apalagi Erick Thohir juga melakukan berbagai pembenahan untuk dunia sepak bola tanah air ya sebagai ketua PSSI. Kegiatannya di PSSI sama sekali tidak mengurangi kapasitas dan kualitasnya sebagai Menteri BUMN. Ini sejalan dengan kubu Ganjar yang memasukkan nama Erick Thohir ke dalam 5 calon kuat cawapres Ganjar ya. Ketika masuk dalam daftar singkat calon kuat, artinya Erick Thohir memang dinilai mampu jika memang akan diberi mandat sebagai cawapres. Tidak hanya di kubu Ganjar ya, namun di kubu Prabowo pun waktu itu nama Erick Thohir merupakan salah satu calon kuat. Dari partai koalisi pendukung Prabowo, PAN merupakan partai yang mengusung Erick Thohir sebagai kandidat cawapres Prabowo. Bahkan ketika KPU sudah memulai jadwal pendaftaran capres-cawapres, PAN masih sangat bersemangat mendukung Erick Thohir ya. Begitu pula dari pengamat politik, ada beberapa analis politik yang mendukung terpilihnya Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Pertama, untuk mengimbangi kedua pasangan capres-cawapres lainnya, Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Kedua, karena Erick Thohir sudah punya pengalaman dan prestasi di skala nasional maupun internasional. Sementara Gibran Rakabuming itu dinilai tidak punya pengalaman yang cukup, sehingga bisa disebut sebagai karbitan. Analisa-analisa itu sangat masuk akal ya, dari segi pengalaman, kinerja, prestasi, kedewasaan, dan berbagai atribut lainnya sangat wajar ketika Erick Thohir juga punya angka elektabilitas yang baik di berbagai survei. Bahkan Erick Thohir sudah bikin SKCK, sudah siap-siap, walaupun kemudian disebut sebagai cadangan saja. Kasihan juga ya, selevel sekaliber Erick Thohir hanya jadi cadangan, dibandingkan dengan sosok lain yang masih muda, baru jadi 2-3 tahun jadi pejabat publik di sebuah wilayah yang tergolong kecil ya. Kota Solo itu jumlah penduduknya sekitar 500.000 jiwa saja, setengah juta. Atau paling banter ya di angka 600.000. Persaingan antara Erick Thohir dengan Gibran itu tidak bisa dibandingkan dengan persaingan antara Pak Mahfud dengan Sandiaga Uno misalnya di kubu Ganjar ya. Baik Pak Mahfud maupun Sandiaga Uno punya kelebihan masing-masing. Mereka tidak perlu perubahan aturan perundang-undangan buat maju jadi cawapres. Jadi itu tergantung kebijakan partai-partai koalisi saja. Siapapun yang terpilih, kondisinya akan fair ya.
ketika akhirnya Pak Mahfud yang terpilih, toh Sandiaga Uno kemudian masuk ke tim ses Ganjar Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, ya. Sandiaga juga pastinya legowo dan menerima pilihan partai koalisi ini ya. Beda dengan persaingan antara Erick Thohir dan Gibran untuk jadi cawapres Prabowo. Di mana-mana, Erick Thohir memang sangat unggul dibandingkan Gibran. Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick Thohir. Saya nggak akan sanggup membuatkan suatu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran timbang seorang Erick Thohir karena nggak akan masuk akal. Di luar Nurul itu ya. Akhirnya Erick Thohir pun dikalahkan oleh Gibran. Saya kira pasti ada kekecewaan ya dalam hati seorang Erick Thohir ya. Ini bisa dilihat dari postingan beliau di akun media sosialnya. Erick Thohir memajang foto kebersamaan dirinya dan Prabowo dalam acara perayaan Hari Santri. Postingan ini disertai dengan kata-kata antara lain, harus banyak bersabar. Begitu kata Erick Thohir. Seakan menasehati diri sendiri ya. Di lain pihak, Partai PAN yang jadi pendukung Erick Thohir sebagai kandidat cawapres Prabowo sepertinya berusaha menutup-nutupi kekecewaan itu ya. Di berbagai media, PAN menyebut Erick Thohir santai saja ketika tidak menjadi cawapres Prabowo. Erick Thohir juga disebut tidak sedih sama sekali. Bahkan chat WA ya, Erick Thohir kepada Ketua DPP PAN, Saleh Partaunan Daulay, yang dikirim 2 hari sebelum penetapan cawapres Prabowo pun sampai diungkap di media. Isinya adalah permintaan Erick Thohir untuk didoakan agar dipermudah sekiranya bagus atau tidak bagus jadi cawapres Prabowo. Pesan WA itu diartikan PAN sebagai kesadaran dari Erick Thohir bahwa persoalan cawapres bukan semata-mata kepentingannya pribadi. Kalau kata saya sih, ya memang bukan semata-mata kepentingan pribadi Erick Thohir, tapi bisa jadi kepentingan pribadi yang akhirnya terpilih. Kalau bukan demi kepentingan pribadi, buat apa pamannya di MK sampai bikin putusan yang bisa menggolkan kepentingan itu kan? Oleh sebab itu, saya sangat bersimpati pada Pak Erick Thohir ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Denny Siregar di medsos. Pak Erick Thohir itu pinter, ganteng, kaya, kelas internasional, menteri, pekerja. Tapi kekurangannya cuma satu, bahwa dia bukan anak presiden. Ketika pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU kemarin, kegiatan Erick Thohir adalah bertemu dengan Sandiaga Uno, teman lamanya yang sekarang sama-sama jadi menteri. Melihat keakraban mereka berdua, saya jadi ingin mengusulkan agar Pak Erick Thohir bergabung saja, masuk ke dalam tim ses Ganjar Mahfud. Ikut berjuang di jalan yang benar. Insya Allah tidak akan terzolimi seperti kemarin di kubu Prabowo. Di sini nggak ada anak presiden yang sedang berkuasa. Kalau anak mantan presiden sih pastinya ada. Tentu saja tidak akan memaksakan ambisi pribadi seperti yang di sana. Kita memperjuangkan kemenangan buat rakyat. Rakyat yang sangat paham bahwa walaupun Pak Erick Thohir itu berdandan dan bertuting seperti tukang jualan sayur, itu tidak akan melunturkan kemampuan dan keunggulan seorang Erick Thohir yang sudah terbukti prestasi dan kinerjanya. Sementara buah mangga hasil karbitan tidak akan semanis buah yang masak di pohon. Begitulah buah-buah karbitan. Kura-kura memang juara. Hari ini Bang Thohir jangan senyum-senyum begitu. Bang Thohir yang senyum-senyum, saya yang jatuh cinta. Bisa aja kalau tua ya jatuh cintanya begitu. Bang, ya aku mau nyayur bayem. bayam Seikat ada berapa? 2000 lagi mahal. Kalau 3 ikat 5000, Kalau 3 ikat aku kebanyakan. Mendingan aku ambil 2 ikat 3000. 4000, Kurangin, 3500 dah langganan. bukan kurangin harganya, kurangin gantengnya. Makanya kelebihan tuh loh. Ya Allah ngegodain tukang sayur ya orang.